Informasi pertama kami, Saudara. Polisi menetapkan YA yang juga kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tiasmara. Polisi menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam penangkapan di rumah tersangka, penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan pada saat melakukan kejahatannya. YA ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, diantaranya adalah pasal pembunuhan berencana terhadap korban yang berusia 6 tahun. Selebritas Tamara Tiasmara yang juga ibu korban mengaku tak menyangka pelaku pembunuhan adalah teman dekatnya. Tamara menyebut tidak curiga dengan perilaku teman dekatnya itu sehingga mengizinkan anaknya berenang bersama pelaku. Tamara Tiasmara mengaku baru hari ini melihat rekaman CCTV ketika teman dekatnya membunuh sang anak di kolam renang. Pelakunya sudah tertangkap. Ini kan surat kuasa dari Tamara ke kantor. Itu nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun gitu. Berarti itu pertama kalinya Kak Tamara melihat CCTV? Hari ini setelah semuanya juga lihat, jadi memang sama-sama lihat. Ya ini ada yang nyangka, nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi tidak melihat gerak-gerik kecurigaan selama ini, selama kali kamu berteman baik dengan dia? Sama sekali. Perempuan yang ada di kolam renang itu anaknya? Kamera CCTV atau rekaman kolam renang menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih artis yang juga ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana. Polisi telah menetapkan YA kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara Tiasmara di sebuah kolam renang di Jakarta Timur. Mengetahui apa motif di balik kasus pembunuhan berencana ini, kita kupas bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indardi. Selamat petang, Pak Ade. Selamat petang, Mbak. Pak Ade, jadi sudah diketahui motif pelaku melakukan perencanaan pembunuhan juga kekerasan terhadap korban? Belum, Mbak. Karena pemeriksaan tersangka masih berlangsung. Jadi penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka di Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya. Jadi sebelum menetapkan pelaku yang juga merupakan kekasih dari ibu korban ini, apakah polisi juga sudah mencium bahwa ada kecurigaan yang janggal dari kematian Dante ini? Ya, dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, maka saat itu penyidik menaikkan statusnya menjadi penyidikan, dan setelah proses penyidikan berlangsung, penyidik menemukan kembali beberapa fakta dan barang bukti. Kemudian barang bukti juga dilakukan pemeriksaan secara digital forensik, CCTV-nya asli, original, tidak ada editan. Kemudian dilakukan juga proses ekshumasi, diambil sampel dari jenazah, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim kedokteran forensik, dan kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik menetapkan saudara DA sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Oke. Kemudian pagi dilakukan penangkapan.
Pak Ade, ini kan dari awal waktu itu pada saat kasus berlangsung ini kan tidak ada timbul kecurigaan, tapi kemudian belakangan ayah korban ini kemudian menaruh curiga terhadap kematian dari anaknya. Gimana detailnya sebenarnya, Pak Ade di situ? Betul, ya. Setelah penyidik mendapatkan surat tentang persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah. Setelah itu penyidik langsung melakukan upaya ekshumasi kedokteran forensik. Kemudian dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik, dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap CCTV, dan dengan keterangan-keterangan lain dan barang bukti lain, maka akhirnya penyidik memutuskan untuk menetapkan tersangka DA sebagai orang yang diduga melakukan atau disangka melakukan tindakan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak laki-laki. Kalau keterangan sementara dari tersangka apa yang diperoleh, Pak Kabid? Kenapa melakukan itu? Kemudian apakah benar sendiri atau ada orang lain? Proses pemeriksaan terhadap tersangka DA sejak tadi pagi ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, saat ini masih berlangsung, Mbak. Jadi mohon waktu, penyidik masih bekerja, dan komitmen penyidik untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang, dan tentunya sesuai SOP, sesuai prosedur yang berlaku, secara proporsional dan profesional tentunya. Pak Kabid, ini kan polisi juga sempat memeriksa ibu korban yang juga merupakan kekasih pelaku ya. Dari situ memang betul diketahui bahwa ibu korban ini tidak mengetahui peristiwa pelaku menenggelamkan dengan sengaja korban. Ya, betul. Tidak mengetahui sama sekali, Pak Kabid. Sementara fakta yang ditemukan seperti itu. Apakah kemudian sampai dengan sekarang ini saksi termasuk dari ibu korban meresponnya seperti apa? Pak Kabid, apakah ada keterangan lebih lanjut juga setelah ditetapkan sebagai tersangka ya? Ya, proses penyidikan, pemeriksaan masih berlangsung. Beberapa saksi nanti akan dicek lagi keterangannya. Proses kan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk membuat terang benderang sebuah peristiwa, Mbak ya. Ini berkesinambungan, berlanjut, fakta-fakta dikumpulkan terus, alat bukti dikumpulkan terus agar menjadi sebuah peristiwa yang utuh, seperti sedang mengumpulkan puzzle-puzzle ya, Mbak ya. Sehingga peristiwanya itu utuh, ini masih berproses, mohon waktu ya. Termasuk juga dengan pengumpulan barang bukti, kalau tadi diminta juga dari penangkapan YA kan ada diminta beberapa barang bukti ya, Pak Ade? Betul, barang bukti adalah barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana untuk kepentingan pembuktian peristiwa termasuk pidana. dengan barang bukti pakaian renang yang dipakai oleh pelaku? Betul. Kemudian apa lagi, Pak? Ya, ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh penyidik, ya itu akan dijadikan sebagai alat bukti nantinya, pemenuhan alat bukti agar peristiwa pidana itu menjadi terang dan menjadi utuh menentukan tersangkanya. Pak Ade, kalau dari keterangan dari YA sendiri, ini mengakui perbuatannya kalau dia yang menenggelamkan Dante? Proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung, Mbak. Masih berlangsung saat ini. Oke. Ini masih berlangsung pemeriksaan tersangka. Jadi sejauh ini ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa? Setidaknya ada 20 saksi dari pihak keluarga korban, dari pihak rumah sakit, kemudian dari pihak kolam renang juga yang sudah dilakukan pemeriksaan. Ada 20 setidaknya. Baik, motif masih didalami, termasuk juga penggalian dari bagaimana tersangka ini membunuh dengan menggunakan pasal berlapis juga yang polisi sangkakan kepada YA yang juga merupakan kekasih dari ibu korban Tamara Tiasmara. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.